Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati para bicara Prof. Johansa, Pak Joni, dan para penanggap lainnya. Eh, ya, ini hal yang memang sangat menarik untuk dibicarakan. Kalau Pak Johansa tadi sudah menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya sangat prinsip dan profesi kedokteran. Saya Oh, tidak ada tanggapan karena itu sangat sesuai dengan pikiran kami semua. Pak Joni bicara soal ini terkait dengan berbagai macam aturan-aturan yang sebelumnya pernah diputuskan oleh Majelis Konstitusi. Jadi saya melihat arahnya memang betul. Kalau ada sesuatu yang menyimpang seperti ini, apa sih perjuangan kita untuk mendudukkan kembali peran dan fungsi sebuah kurikulum dalam peraturan perundangan Indonesia. Nampak-nampaknya ini Pak Joni yang harinya ya maksudnya ke Mahkamah Konstitusi karena yang mau diatur itu adalah atau mau dibahas itu adalah peraturan perundangan juga. izin dokter Medias nih kayaknya agak berdengung, takutnya ada dua device atau gimana ya? Semua ini udah mute Oh, semua. Ada dua atau tuh. saya Ah, anu ya, saya matikan aja saya. nah ini Saya masih pakai, berdengung, saya pakai masih ya ya oke, langsung aja mungkin ya ya. saya pakai earphone ini. Uh, Oh, atau masih cabut dulu hidup? earphone. Satu device-nya masih hidup nggak? Izin, takutnya ini back sound. Oh, Ya, ya ya ya. Betul izin, betul betul. izin. Ya ya, karena suaranya nggak jelas ini. Izin. Tapi saya tadi sekarang Silakan. sudah jelas. Sudah. Sekarang sudah bagus. Ya, ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Joni, memang arahnya itu adalah kalau kita mau memperjuangkan sesuatu secara hukum ya karena yang mau diperbaiki apa yang mau dibahas itu adalah mengenai undang-undang ya larinya ke Mahkamah Konstitusi. Yuk, hanya saja begini, di masa lalu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap uh, apa ya upaya untuk untuk mengkoreksi undang-undang praktek kedokteran itu sangat banyak diikuti dengan secara menurut kami adalah keteguhan mereka benar secara profesional. Jadi ketika waktu itu ada yang ingin menggugat tentang Ikatan Dokter Indonesia dan PDGI sebagai satu-satunya organisasi di bidang kedokteran dokter gigi, maka maka Mahkamah Konstitusi jelas sekali mengatakan bahwa memang betul benar sebuah profesi yang seperti itu termasuk dalam ada masalah etika hanya satu secara nasional. Yang kedua, ketika uh, dulu juga kolegium akan dipersoalkan, memang MK memutuskan tetap menetapkan bahwa kolegium itu adalah sah secara hukum. Nah, saya nggak tahu MK yang sekarang bagaimana. Saya cuma mengharapkan mereka cuma memberikan tetap suatu apa ya bisa bicara secara independen, tidak bekerja di bawah tekanan. Nah, terkait tadi Prof. Prof. Kalim ya menjelaskan tentang pembentukan kolegium itu saya akan melanjutkan lagi sedikit. Memang di awal-awal dulu yang pertama kali mendirikan kolegium itu adalah di uh, Persatuan Ahli Bedah Indonesia (PABI) melalui tadi yang dijelaskan Muktamar yang di Medan. Dan kemudian satu demi satu uh, pimpinan kedokteran spesialis kedokteran itu membentuk kolegium sendiri. Pada tahun pada tahun 2000 pada tahun 1999 kira-kira ketika undang-undang praktek kedokteran direncanakan diinisiasi oleh Departemen Kesehatan, kami memasukkan kata kolegium itu dalam undang-undang itu. Jadi dalam undang-undang itu muncullah uh, yang itu kita buat dengan supervisornya adalah Prof. Samsul Hidayat dari CHS. Jadi sama suaranya kami semua dalam memutuskan keputusan dalam undang-undang itu. Nah, di situ secara sadar sebenarnya tim penyusun undang-undang rencana undang-undang praktek kedokteran itu mengacu kepada dunia luar, dunia internasional, terutama kepada Inggris dalam hal membentuk konsil dan membentuk kolegium seperti itu. Jadi ada rujukannya.
walaupun tidak persis sama, tapi beberapa prinsip daripada the medical council maupun prinsip daripada uh, kolegium itu kita mengambil dari sana. Jadi kalau kita lihat kolegium di Inggris, Royal College of Physicians, Royal College of Surgery misalnya, itu memang yang berdiri tahun 1500-an, tahun 1500 berapa gitu ya. Itu semua memang tidak mengacu, tidak bertanggung jawab pada pemerintah ataupun bertanggung jawab pada konsil di sana. Ya, jadi mereka itu memang Royal College, maka raja yang mengampu, rajanya yang mengampu. Itu tidak pemerintahnya. Jadi tidak ada perdana menteri dan kantornya itu ikut campur dalam persoalan council dan persoalan college, college apa Royal College of Physicians and Surgery. Itulah yang kita ambil sebagai satu patokan pada waktu itu. Nah, pada waktu di Indonesia kemudian masing-masing perimpunan membuat kolegium, maka ketika kami selesai dalam urusan ini, saya diminta untuk membentuk pertama kali adalah Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Jadi dalam dalam muktamar di Malang waktu itu dimasukkanlah aturan tentang kolegium dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia di dalam uh, anggaran dasar Ikatan Dokter Indonesia. Maka dibentuklah seperti itu sampai sekarang. Jadi memang Muktamar tahun berapa, Prof? Ya, kenapa? Muktamar tahun berapa? Muktamar di Malang itu tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Waktu Jadi itu Majelis Konsil dibentuknya tahun 2000 Majelis Konsil. Majelis Kolegium. Majelis Kolegium. Konsil. Majelis Kolegium Dokter Indonesia itu dibentuknya pada waktu itu. Jadi tahun 2001 selesai muktamar Desember 2001 rapat pertama pengurus besar itu mulai menerapkan putusan muktamar. Dan kemudian karena pengurus yang lalu yang nyusun, maka kemudian dimintalah saya untuk jadi ketua yang pertama. Karena kalau kolegium-kolegium tidak dikoordinasikan, kami berpandangan nanti bisa beda-beda itunya. Maka digabunglah kolegium itu menjadi Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dengan catatan bahwa semua orang-orang di kolegium itu harus dari kolegium masing-masing profesi. Jadi yang menjadi pengurus saya dari kolegium neurologi, Prof. Surarso dari kolegium bedah, ada Prof. Jakaria dari program radiologi sama Prof. Apa dari program anak gitu ya. Itu semua jadi pengurus di pusatnya, ditambah nanti ada lagi seksinya. Artinya kami mensetarakan antara kolegium, tidak ada orang lain di luar kolegium yang duduk dalam urusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Nah, itu berjalan terus sehingga tugas kolegium itu pertama kita lakukan uji kompetensi, satu lagi adalah mengampu ilmu. Ada dua hal utama dalam kolegium itu yang jadi pokok pembicaraan kita. Kalau mau ditarik garisnya sekarang, belum pernah ada saya lihat konsil di sebuah negara itu di mana anggotanya adalah bagian dari konsil itu adalah college, kolegium. Tidak ada itu. Acuannya nggak ada sama sekali. Kalau kolegium itu lebih dekat, kalau orang uji kompetensi dan sebagainya itu lebih dekat pada Kementerian Pendidikan sebenarnya. Lebih dekat ke sana. Bukan ke Kementerian Kesehatan. Tapi kalau konsil itu kedokteran itu sebenarnya juga itu lembaga struktural, non struktural pemerintah yang bertanggung kepada presiden. Itu yang mengajukan kepada presiden itu adalah para penyusun waktu itu. Karena kita nggak mau ada keterlibatan partai-partai politik dalam rangka mengatur ini. Sehingga kalau menterinya misalnya partai politik tertentu bisa berbeda gitu. Jadi akhirnya masuk pada Kementerian Kesehatan itu hanya diminta oleh pemerintah untuk mensupport konsil dokter Indonesia, konsil ya, bukan kolegium, konsil untuk tugasnya sehingga anggaran-anggaran untuk membuat menjalankan konsil itu diambil dari Kementerian Kesehatan, termasuk para pegawai-pegawai administrasinya diambil dari Kementerian Kesehatan. Tapi Menteri Kesehatan tidak campur sama sekali dalam urusan konsil, gitu ya. Konsil itu kenapa konsil itu dulu di tiap 5 tahun diperbarui? Karena dalam kaitan untuk menilai apakah dokter yang berpraktek itu yang sudah mendapatkan pertama kali registrasi itu masih layak untuk berpraktek, masih fit to practice. Jadi fit to practice ya yang dinilai sebenarnya oleh konsil kedokteran. Kalau seumur hidup begini, saya nggak tahu bagaimana cara menilai fit to practice-nya. Mungkin bisa SKP untuk apa pendidikannya, bisa juga tapi
kesehatannya si dokter sendiri yang masih layak untuk berpraktek, karena ada 4 unsur. Unsur eh, sudah memiliki pendidikan, ijazah, unsur lulus uji kompetensi, masih layak dalam pengetahuannya dalam unsur kesehatan, dia masih layak secara kesehatannya untuk menangani pasien. Bagaimana untuk dokter-dokter yang menggunakan tangan ataupun lainnya untuk bekerja itu, kalau tidak memenuhi syarat untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu, maka itulah yang disebut sebagai perlindungan pada pasien. Demikian. Jadi eh, kata kuncinya memang kalau kolegium dimasukkan dalam konsil kedokteran itu, tempatnya saya nggak tahu. Apalagi nanti bertanggung kepada menteri melalui ketua konsil. Itu betul-betul itu. Salah tertulis. Sehingga nanti menteri bisa ikut campur apa enggak? Nggak tahu juga. Kalau bisa ikut campur, maka itu salah besar. Tidak sesuai dengan proses. Nah, itu kira-kira berapa hal barangkali nanti kalau itu memang ngomong sana, memang harus dibuat tim oleh siapapun, anggota masyarakat ataupun profesi dokter atau apa untuk mengajukan ini untuk memperbaiki, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kewajaran, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip daripada ilmu kedokteran dan pendidikan kedokteran itu sendiri. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak. Uh, yang saya kira yang lain nanti saya serahkan kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dokter Melias, ada beberapa pertanyaan nih dari saya. Ketika dahulu sejatinya kolegium itu adalah independen dan bebas intervensi, ya kan? Karena dia adalah pengampu keilmuan ya. Bahkan KKI pun itu hubungannya eh, eh, kolegium dengan KKI itu hubungannya bagaimana dan pemisahnya gimana? Karena disinyalir ada seorang guru besar mengatakan bahwa ketika organisasi profesi satu-satunya yaitu Ikatan Dokter Indonesia itu bertindak eh, sebagai eh, organisasi profesi tapi masih eh, eh, apa mencampuri ya dalam tanda kutip ya pengembangan keilmuan ini, maka penyatuan ID dengan kolegium itu akan membuat monopoli yang itu kan tuduhan yang eh, lumayan berat buat kita. Bagaimana menurut pendapat Dr. Medias nih kelihatannya Ya, kan ya. nyatanya bagaimana? Jadi, jadi begini, sebenarnya ada dari teman-teman kita juga dari tempat lain yang mengatakan, kenapa sih mesti ada di lingkungan ID gitu ya, Iya, iya. selama teman. Pertanyaannya, loh, ini kurikulum siapa yang mau bikin? Nggak ada yang mau bikin. Kalau ada yang mau bikin menjadi lembaga negara non struktural juga, ya silakan. Atau lembaga yang bebas, tapi nggak ada yang mau bikin. Sementara kebutuhan akan menguji kompetensi, kebutuhan untuk mengembangkan ilmu itu kan jalan terus. Gitu. Maka kalau ini itu bentuknya adalah mereka menangkap itu. Tapi kalau sekarang dibuat menjadi bagian daripada uh, konsil, nggak bukan konsil, menurut saya nggak tepat. Dia mau bikin bikin sendiri, tapi jangan jangan bergantung pada satu pemerintah manapun. Di lembaga negara non struktural itu berdiri sendiri, gitu. Kalau dia bikin ya, lembaga negara. Tapi kalau dia masuk ke dalam konsil, itu kan kerjaan konsil bukan di situ sebenarnya. Kerjaan konsil itu adalah ketika memutuskan apakah suatu apa standar kurikulum itu ada, masukannya dari kolegium. Kolegium itu yang mengolah cabang itu, membuat pencabangan ilmunya, misalnya satu spesialisasi akan dipecah, itu ada datangnya dari kolegium. Ketika kolegium sudah memutuskan, maka itu diserahkan kepada konsil. Konsil yang memutuskan. Konsil tidak boleh diintervensi oleh Kementerian Kesehatan. Betul-betul dia independen. Maka dari dulu itu, ketika undang-undang itu kami disusun oleh 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 tim ini, sebenarnya memberi kekuasaan yang besar pada konsil. Maka peraturan-peraturan itu keluar sebagai peraturan konsil, tidak melalui peraturan peraturan di atasnya, tapi betul-betul peraturan konsil sepanjang menyangkut masalah yang terkait dalam kewenangan konsil.
Maka banyak orang bertanya, wah hebat sekali ini konsil kok sampai bisa buat peraturan sendiri. Ya karena itulah lembaga yang memang diberikan hak kemenangan itu. Gitu. Maka tugas konsil itu adalah memutuskan tentang apa yang diputuskan, misalnya standar pendidikan itu baru sana, tapi masukannya datang dari kolegium gitu sebagai pengampu ilmu. Nah, jadi saya bukan persoalan dia keluar apa nggak keluar dari ini, tapi saya nggak sepakatnya dimasukkan konsil atau ada di bawah pemerintah sendiri gitu loh. Belum itu memang independen, sebagaimana juga di negara-negara lain. Gitu. Ya, tuduhannya tapi kan begini, Prof. Dengan penyatuan ID dan kolegium seperti yang sebelumnya, itu akan menimbulkan monopoli dan penumpukan kekuasaan. Menurut Prof bagaimana? Yang mana yang monopoli di bidang apanya? Pertanyaannya kan di situ. Ya. Kalau sebenarnya yang saya inginkan itu dari organisasi kita sendiri, dari ID sendiri, ada kan dalam pertimbangan ada sebenarnya undang-undang apa dari organisasi ID itu ada lembaga pengawasan. Ada kan pengawasan. Mestinya lembaga-lembaga itu diawasi lembaga pengawasan yang dibentuk oleh organisasi ID itu. Jadi untuk membuktikan bahwa semua berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, apa yang dimonopoli? Kalau monopoli yang dalam bidang apa? Pertanyaan itu penting sekali untuk dijelaskan. Betul. Betul. Iya. Boleh saya tambahkan, Mas? Oh iya, silakan, Prof. Ya. Jadi tentang independensi dari kolegium, ya, yang memang betul-betul mengampu ilmu kedokteran, itu menurut saya hubungan kolegium dengan ID itu hubungan setara, horizontal, bukan hubungan vertikal. Seolah-olah kolegium itu di bawahnya ID, bukan. Ya, tetapi itu hubungan yang sama-sama ya setara lah. Jadi tidak kolegium tidak mendapat perintah dari ID, tidak bisa, karena ID bukan lembaga yang ngurusin keilmuan secara eksplisit, tapi kolegium mengurusi keilmuan secara eksplisit, dan itu hubungannya ada hubungan satu sama-sama dokternya. Jadi satu begitu juga dengan MKEK etik itu dengan ID, menurut saya juga itu harus terpisah, ya, sebagai independen juga badan MKEK itu, ya, hubungan adalah hubungan sejarah atau apa begitu, ya, kekeluargaan, tapi setara, menurut saya begitu. Masih. Jadi boleh dikit ya, Prof? Boleh ya? Silakan. Begini, saya setuju bahwa yang namanya lembaga otonom itu tidak boleh diintervensi oleh pengurus besar. Maka itu bentuknya kolegium MKKI, kolegium itu adalah lembaga otonom dari kata sama seperti MKDKI itu lembaga otonom dalam lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia. Tidak ada satupun konsil itu bisa campur tangan dalam pengambilan keputusan di MKDKI. Itu memang paling benar begitu. Jadi karena tidak ada orang yang membangun sama sekali kolegium itu dan mengkoordinasinya, maka ini yang mengambil inisiatif. Ketika mengambil inisiatif, diputuskan bahwa dia harus otonom sama seperti MKK. Ini nggak, pengurus besar ini dan yang lain nggak boleh ikut campur dalam keputusan MKK dalam rangka mengambil keputusan pelanggaran gizi. Itu paling gitu kira-kira. Ya. Tapi yang kita rasakan tuduhan selama ini adalah hal seperti itu.